Pernah nggak sih lu ngerasain punya bos kepo abis? Dikit-dikit nanya, dikit-dikit ngatur. Dah, posesif abis. Lebih posesif daripada pacar lu sendiri. Di episode pertama obrolan budak korporat kali ini akan bahas tentang pusingnya punya bos micromanage. Sebelumnya, welcome everyone ya. Salam kenal dulu nih, nama gue Sheila Ardelia. Salam kenal juga, nama gue Tiffany Eugene. Nah, kita berdua ini tuh budak korporat juga, sama seperti kayak kalian semuanya yang ngedengerin sekarang. Dan kita nih sebagai konsultan HRD, yang nggak Tiff? Iya, bener banget. Ya kalau misalnya pada bingung gitu ya, mungkin kalau konsultan pajak, konsultan keuangan, kebayang ya kerjanya apa. Tapi kalau konsultan HRD tuh ngapain aja sih kerjanya gitu. Mungkin pada penasaran. Sebenarnya kita siapa sih berdua ini kok tiba-tiba datang bikin podcast obrolan budak korporat gitu ya. Nah, kenalan dulu nih, kerjaan kita tuh sebenarnya kayak dokter deh gitu. Kalau misalnya kalian kalau ke dokter sakit gitu, biasanya kalian ronsen dulu ya kan, cek darah dulu. Nah, kalau kita dokternya adalah dokter perusahaan. Jadi kalau misalnya organisasi atau perusahaan kalian berasa ada yang sakit, ada yang nggak bener, misalnya produktivitasnya, SDM-nya, nah kita itu bisa jadi kayak dokter. Jadi kita datang, kita scan dulu, kita assess dulu yang sakit mana, misalnya sakitnya paru-paru, pernapasan atau pencernaan gitu ya. Nah, kalau udah tahu, nah kita kasih deh obatnya. Oh, ternyata sakitnya ini, obatnya ini. Gitu. Misalnya kalau kalian ngerasa, aduh, tim saya kok nggak produktif banget ya, kebanyakannya gosip. Nah, kita bisa cari tahu, kita scan dulu apa sih sakitnya, terus kita bisa resepin obat yang benar apa. Misalnya coaching, counseling, apakah training atau apapun gitu. Jadi kita nanti bisa punya obat buat sakitnya organisasi atau perusahaan kalian. Kurang lebih kayak gitu sih kerjaannya kita sebagai dokter perusahaan lah, kurang lebih gitu. Bener. Makanya kita tuh sering kayak ngadain training, bikin assessment, gitu-gitu ya. Bantuin perusahaan bangun sistem HRD, rekrutmennya mereka, penilaian kerja mereka. Gitu dah, campur aduk ya. Iya, gitu. Bener. Nah, makanya kenapa alasan kita bikin podcast ini juga gitu ya. Kita tuh udah denger banyak banget ya keluh kesah Sel dari leader, dari HRD ya, soal SDM-nya mereka. Nah, kita ngerasa sayang aja nih kalau cuman kita yang dengerin. Ya nggak sih, Sel? Bener. Kayak apa ya, kita juga pengen sharing kalau ternyata lu tuh nggak sendirian. Lu tuh ngerasain misalkan lu pusing punya bos kayak apa, gaji lu nggak naik-naik, peraturan perusahaan lu nggak jelas, lawak lah ini ya. Atau mungkin lu punya tim kerja kacau balau, atau lu overload. Nah, semua hal-hal itu tuh udah sering banget kita dengerin dari klien-klien kita. Karena klien kita beragam banget, berbagai jenis industri, HRD, leader, staff. Dan ya kita pengen jadi podcast ini obrolan untuk menyampaikan keluh kesah kita semua. Ya mumpung lu pulang kerja sambil abis stres, lu dengerin kita ngobrol sama kita, main lah stress relief, pulang dari kantor dan lu juga ngerasa gak sendirian. Iya, benar banget. Daripada lu mendem makan hati ya kan. Nah, kita bantu nih untuk keluarin. Jadi kalian tahu kalau kalian nggak ngalamin sendiri kok. Ternyata masih banyak orang yang ngalamin hal yang sama. Dan mungkin nextnya bisa jadi kita juga bisa ngasih solusi mungkin buat kalian, who knows ya kan, daripada kita stres sendiri. Benar. Nah, buat episode pertama kali kita obrolan budak korporat ini, kita tuh pengen bahas tentang bos yang suka micromanage. Ini kayak lagi trending banget nih. Exactly. Ya, jadi untuk budak-budak korporat yang dengerin episode pertamanya kita memang putusin untuk ambil topik ini karena memang banyak banget yang kita dengar gitu ya. Kalau tadi di awal saya sempat bilang bosnya tuh kepo abis, terus posesif ya, lebih posesif daripada pacar sendiri. Sebenarnya micromanage itu adalah ciri-ciri bos yang micromanage ya, atau leader lah kita bilangnya ya, leader yang micromanage, atasan yang micromanage gitu. Jadi micromanage itu adalah satu perilaku yang
memang seseorang itu tuh memfokuskan kepada detail. Jadi yang sedetail-detail mungkin, kayak misalnya sudah level direktur tapi masih mempermasalahkan titik koma, layoutnya laporan, terus masih mempermasalahkan soal misalnya bagaimana kita cara ngomong di depan klien harus pakai baju apa dan lain-lain. Harusnya yang sudah selevel itu tidak perlu lagi memikirkan hal itu, tapi masih dikepoin tuh hal-hal kecil kalau kalian pada bingung. Bener banget sih. Nah, maksud gue kayak apa ya? Orang kan pasti punya alasan ya kenapa mereka ngelakuin micromanage ya. Kayak kalau gue, ini kita kira-kira dulu ya, Nitif ya. Apa? Insecure kali ya? Atau trust issue kali? Gue juga bingung sih, ya nggak sih, sama orang-orang yang micromanage hidupnya nggak capek apa ya gitu. Bener. Hal sedetail itu gitu loh, dikepoin sampai segitunya, entah mungkin karena insecure, entah mungkin, tapi kalau mau ditanya karena apa juga bisa jadi karena habit ataupun karakternya juga sih, karena kita kan maksudnya kita sebagai konsultan basicnya karakter gitu kan. Kita konsultanin orang secara karakter gitu. Ada orang-orang yang karakternya memang result oriented, ada orang-orang yang karakternya memang proses oriented. Nah, mungkin nih buat teman-teman budak korporat di sini ya, ada yang ngerasa kayaknya gue proses oriented deh. Proses oriented ini adalah orang-orang yang punya kecenderungan untuk punya prinsip kalau prosesnya benar, hasilnya pasti benar. Nah, kalau orang result oriented adalah orang-orang yang kalau misalnya gue nggak peduli deh caranya lu mau kayak gimana, yang penting hasilnya benar aja. Nah, dia lebih fokus pada hasil gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang biasanya akan cenderung micromanage juga gitu. Itu secara karakter loh ya, kalau misalnya either itu insecure ataupun secara karakter. Karena mereka memastikan every prosesnya harus benar. Nah, terkadang Oke, alasan pertama karena karakter, accepted lah ya. Bisa emang ada orang-orang yang tipenya naturally ribet dan rese gitu loh, Bun. Nah, tapi ada ya orang kayak begitu ya. Dan dari lahir emang udah rese kayaknya. Tapi ada juga yang mungkin gue ngeliat beberapa orang tuh karena habit tadi lo bilang. Kayak misalkan gini, lu di tangga karir lu mulai dari staff. Terus lu kan kalau staff pasti kan ya lu ngerjainnya detail, segala perintah-perintah lu juga kerjain. Terus lu naik ke supervisor, lu udah harus mulai ngurusin orang. Ya mungkin oke lah, level supervisor masih bisa ngawasin detail kali ya. Tapi pas lu udah naik ke manajer atau asisten manajer bahkan direktur, beberapa orang habit sebagai staffnya tuh gak hilang gitu. Karena mereka udah terbiasa ngurusin detail. Ketika mereka mulai dikasih hal-hal global yang strategis, yang sifatnya planning, yang sifatnya garis besar, kayak gak move on gitu. Ya nggak sih? Bisa jadi bener. Jadi karena dia mulainya dari itu, start from zero ya, start from yang ngelakuin hal-hal perintilan, jadi kebawa gitu ya. Padahal harusnya memang job testnya udah berubah ke yang helicopter view, yang global view gitu ya, managerial things lah gitu, bukan sesuatu yang harus di micromanage lagi. Bisa jadi. Tapi kadang-kadang ya, menariknya orang-orang kayak gitu gak sadar loh kalau dia melakukan micromanage. Yang ini ya, yang alasannya adalah habit. Bener gak sih? Contoh nih, misalnya gue sendiri punya pengalaman gitu ya, apalagi sekarang lagi WFH ya gak sih, waktu awal-awal WFH to be honest, gue juga pernah terjebak dengan leader yang micromanage, which means waktu awal-awal pandemi gue disuruh kayak bikin semacam diary gitu. Jadi dari pagi sampai sore lu ngapain aja di rumah, karena waktu itu kan kita awal pandemi langsung WFH full gitu ya. Nah, bos leader gua ini minta kita untuk tulis per jamnya kita ngapain aja, ngerjain apa aja di rumah, which means itu bawahan dia ada sekitar 30-20 orang dan dia akan ngecekin itu satu-satu gitu loh. Kalau menurut gue sih itu bisa jadi alasannya ya pertama habit, karena memang dia start from zero juga kata Sela gitu ya, dan juga bisa jadi ini judgementnya gue ya, julidnya gue, kan kita podcast ini sama-sama julid ya. Mungkin bisa jadi juga karena insecure gitu loh, karena dia itu ngerasa apa ya,
ngerasa kita ini kalau di rumah nggak kerja gitu. Kalau misalnya kalau kita nggak kerja ya produktivitas menurun. Ditambah waktu awal pandemi itu kan keadaan kantor juga mulai ini ya goyang lah, sempat goyang gitu ya. Income-nya perusahaan juga sempat goyang, gaji juga sempat dipotong, curhat tuh kan Bun jadinya. Ya pokoknya gitu kan Sel. Gue pernah ngalamin itu dan menurut gue penting banget sih buat tahu alasan kenapa sih leader lu tuh ngelakuin ini gitu, ngelakuin si micromanage ini. Which means ya ada pro dan kontranya juga sih menurut gue, ya nggak sih? Ya benar-benar kayak ya kalau tadi gue bilang ya lu ngerasain, gue ngerasain, mohon maaf kita sekantor ya Bun ya. Jadi kayak gue juga ngerasa ini apa ya, insecure kah? Di satu sisi ya mungkin kalau kontranya kayak gue sebagai bawahan, gue sebagai tim kerja, mungkin gue ngerasa kayak ya gue sih nggak ngerasa sampai gitu ya, tapi mungkin teman-teman gue ada yang ngerasa ini lu nggak percaya sama gue apa kan, kayak kenapa lu sampai ngurusin sedetail itu, atau mungkin ada yang ngerasa gitu kalau gue lebih point of view gini, lu nggak ada kerjaan apa gitu. Terus gue apa ngecekin segitu banyak, kayak I think you have more important things to do gitu daripada ngerjain yang begini, mungkin nyelamatin finance kantor lah atau apa gitu. Yang ya gitu sih, maksudnya emang orang-orang yang apa ya, atasan yang micromanage itu bisa punya kecenderungan bikin tim kerjanya itu ngerasa nggak dihargai, ngerasa nggak dipercaya, ngerasa mereka nggak mampu atau nggak capable, dan in the long run mereka pun juga jadi takut untuk ngambil keputusan karena mereka mereka terbiasa bergantung sama atasannya. Itu kalau menurut gue. Exactly. Bener-bener. Itu juga bisa jadi salah satu tolak ukur sih ya para budak korporat bisnis. Kalau misalnya kalian nggak tahu nih sebenarnya gue micromanage atau enggak, coba cek deh tim kalian tuh berani nggak sih ambil keputusan. Kayak yang tadi Salah bilang, kalau misalnya tim kalian nggak berani untuk ambil keputusan even yang simple, bisa jadi nih kalian punya habit ternyata micromanage sampai akhirnya mereka nggak berani ambil keputusan yang kecil dan simple sekalipun. Kalau kalian pernah kesal sama tim kalian, coba di-recheck lagi deh, ditanya lagi deh, kalian kenapa sih nggak berani ambil keputusan kayak gitu? Apakah mungkin karena kita selalu intervensi mereka sampai ke hal yang kecil-kecil, kalian ikut makanya akhirnya mereka merasa nggak capable untuk ambil keputusan even yang the simple things, kayak mau beli ATK misalnya beli kertas gitu ya, sampai mau beli kertas aja mesti sampai ke direktur. Nah itu perlu cek dulu tuh, kenapa mesti sampai kayak gitu ya, apakah memang kalian micromanage atau enggak, karena memang itu kejadian juga di beberapa klien gitu ya, untuk beli bohlam, beli ATK yang simple itu mesti tanda tangan direkturnya gitu, dan direkturnya ngeluh gitu deh. Klien gue gitu sama kan, klien gue juga ada yang kayak gitu, dan direkturnya ngeluh gitu loh. Direkturnya ngeluh, kenapa sih gue hal-hal simple kayak gini harus sampai gue gitu. Nah itu sebenarnya kita boleh cek dulu apakah memang karena habit tadi. Bener-bener. Kalau direkturnya komplain kayak gitu, gue dalam hati kayak, lah kan lu aja yang bikin kebijakan, kagak usah ke lu lagi gitu. Cuma kan konsultan biasa, profesional kan. Jadi julid di belakang aja. Exactly. Aduh. Kita julidnya mah di sini aja. Bener. Makanya julidnya kita di podcast. Tapi ya, kalau gue pikir-pikir, sebenarnya nggak selalu buruk sih micromanage itu ya. Karena untuk posisi-posisi tertentu menurut gue penting sih micromanage. Kayak misalkan lu supervisor aja gitu. Lu supervisor, lu punya bawahan staff. Ya pasti lu tetap lu perlu micromanage dong, karena mereka melakukan hal-hal yang detail dan sampai mereka ngaco tanda kutip ya, lu harus mempertanggungjawabkan itu ke manajer lu. Iya nggak? Ya. Atau nggak gini, atau nggak misalkan konteksnya lu micromanage di saat lu punya karyawan baru, ya dia kan belum tahu apa-apa tentang perusahaan, ya lu juga nggak bisa asal main lepas begitu aja dong. Ya mungkin untuk beberapa waktu tertentu lu perlu micromanage dulu supaya dia udah bisa adaptasi, bisa adjust sama workload dan cara kerja di perusahaan lu, baru dia mungkin lu pelan-pelan lepas. Setuju nggak kalau lu? Make sense, benar. Jadi memang micromanage itu nggak selalu jelek ya. Maksudnya kalau misalnya lu memang anak baru ya,
lu perlu untuk micromanage itu, atau kalau misalnya lu memang di posisi job desk lu dibutuhkan untuk micromanage sedetail-detailnya, ya nggak sih? Kayak misalnya mungkin contoh kerjaan auditor kali ya, auditor Iya. kredit itu pasti sekecil-kecilnya dikepoin, bener nggak sih? Benar. Iya benar-benar nggak jadi nggak selalu jelek juga ya. Cuman kalau gue ya mikirnya kalau misalnya lebih penting kayak gue mesti ngapain sih gitu loh Sel, kalau misalnya gue punya leader yang micromanage tapi gue nggak suka nih. Tapi ada juga orang yang suka ya, I don't blame anyone gitu kalau misalnya lu suka di micromanage. Tapi me personally gue bisa leader gue nggak micromanage ke gue gitu. Nah tapi kalau gue dapet leader yang kayak gitu kayak yang tadi gue cerita, itu gue mesti ngapain sih? Oke, kalau gue mikir apa ya? Mungkin kalau lu punya leader yang micromanage dan lu ngerasa tertekan, pasti susah ya buat mendobrak lagi pun apa bahasa, buat ganti mindset ya, mengubah mindsetnya dia. Jadi kalau gue mikir, kalau gue punya bos micromanage, ketika gue punya usulan, pertama pasti komunikasi ya. Kalau lu nggak komunikasi, lu diem-diem antang-antang aja, dia nggak akan pernah sadar kalau dia telah melakukan micromanage yang berlebihan. Lu kasih tahu aja belum tentu sadar gitu. Nah, kalau gue ketika gue punya opini lain atau metode lain yang nggak sesuai dengan instruksinya dia, dan gue pengen speak up, jangan datang dengan hanya sekedar faktor subjektif. Karena biasa orang yang micromanage itu, mereka tuh ngelakuin karena udah pengalaman, udah ngerti caranya, dan gue mau make sure everything perfect. Jadi jangan datang dengan subjektivitas emosi kita, karena aku gak suka, karena apa. Datang dengan alasan yang clear. Kayak misalkan si atasan lu minta, coba kamu kerjain ini dengan cara A, B, C ya. Nah, kalau lu mau, saya mau D, E, F gitu. Ya lu kasih alasannya, karena ini sudah terbukti apa benar, atau karena saya udah research, katanya berdasarkan research kayak gini. Jadi kayak ajak dia diskusi. Karena kalau cuma sekedar kalau DF aja kenapa? Emangnya kenapa? Ya kita coba aja gitu, kayak ya nggak bisa, saya udah tahu caranya kayak gini ya benar gitu. Jadi kayak argumentasi lu bakal mental kalau lu nggak punya alasan yang kuat atau faktual. I see. Jadi datang dengan fakta dan data, bukan dengan emosi ya, bukan dibuka, bukan kita ngomong dengan saya nggak bisa, saya nggak ngerasa nggak dipercaya, saya apa kayak gitu, bukan dengan itu, tapi datang dengan fakta, dengan saya punya ini, saya rasa bisa lebih oke karena begini gitu ya. Jadi lebih ke berani untuk argue, untuk berargumentasi gitu ya. Benar, ke atasan. I see. Benar gitu. Kalau lu ada kepikiran cara lain? Wah, kalau gue sih lebih sebenarnya kepo ya, karena basically ini yang gue lakukan waktu kemarin gitu. Gue nanya aja gitu sama leader. Tapi mungkin ada beberapa orang yang nggak berani, but this is what I do. Gue nanya sama leader gue, kenapa sih lu perlu, sempat mention tuh ada karena insecure, karena habit, karena karakter gitu ya. Nah kebetulan atasan gue ini, waktu gue nanya kenapa sih lu ngelakuin ini, karena gue ngerasa lu nggak percaya sama gue kalau lu suruh gue nulis kayak semacam diary gitu ya. Waktu kerja kan gue bukan bocah gitu kan, kenapa lu harus kepoin gue sampai segitunya gitu. Nah dan begitu ditanya, digali-gali, ternyata memang itu karena habit tadi. Jadi dia punya habit karena dia juga dulu micromanage gitu, start from zero gitu ya, start from bottom dari staff, kemudian naik jadi direktur gitu. Nah jadinya punya habit kayak gitu. Dan setelah gue tahu dia punya habit kayak gitu, ya gue ngomong lah gitu. Gue nggak nyaman, dan untungnya kalau misalnya leader kalian waras istilahnya gitu, dia pasti akan denger kok. Apalagi kalau alasan lu make sense gitu ya. Tapi kalau leader lu yang nggak waras, nah itu ya perlu bantuan dokter deh, perlu diperobat lah istilahnya. Bener. Ya terserah lah ya cara yang lu mau pakai, yang cara lebih ekstrim langsung tanda kutip ngomong like
straight to the point, masalahnya apa, atau lu mau pakai cara lebih cantik, terserah. Tapi kalau yang gue dapet sih dari cara gue, dua-duanya butuh komunikasi sih. Intinya kalau lu diem-diem aja, ya dia nggak akan pernah berubah. Exactly. Oh, gue Apa? ingat. Sorry, waktu gue ngomong kayak gitu, gue ngomong kayak gini sih sama atasan gue. Lu tahu nggak kalau orang micromanage, kita gue jalanin dulu posisi kita waktu itu WFH, baru WFH, baru pandemi dan lagi down-downnya gitu kan. Kita butuh inovasi-inovasi, terobosan-terobosan yang bisa bikin kantor kita survive gitu. Nah, Oke. aku bilang kalau misalnya lu tetap micromanage kayak gini, lu akan mendapatkan orang-orang yang sama bagusnya kayak lu. Nggak lebih bagus, nggak lebih jelek sama bagusnya. Sedangkan situasi dan kondisi yang kita butuhkan sekarang adalah orang-orang yang kalau bisa punya ide-ide dan kompetensi yang jauh lebih bagus daripada lu. Ngerti gak sih? Ketika kita micromanage, kita hanya akan menghasilkan tim yang sama persis kayak kita, kayak fotokopi. Nggak lebih, nggak kurang. Ketika kita mengurangi micromanage itu, atau mungkin di mix lah sama macro gitu ya, macromanage, kita juga handle managerial things-nya, you will get super team istilahnya gitu ya. Kita bakal dapat tim-tim yang justru jauh lebih hebat. Makanya kemarin kan kita ada ikut conference ya, Sel, namanya ELVT, itu ada insight-insight yang keren juga tuh. Yang paling nampol di gue sih waktu itu ada satu narasumber yang sharing, orang-orang leader yang bagus, leader yang keren adalah orang-orang yang bisa menghasilkan leader-leader baru. Gitu. Ya. Nah, dengan lu micromanage, lu akan susah. Susah. Ya. Karena bawahan lu kebiasaan didikte. Bener. Dan lu akan susah ketika mau sesuatu hal yang baru, terobosan-terobosan, kecuali kondisinya memang perusahaan-perusahaan yang sudah established ya, well established untuk apa sistemnya dan lain-lain, nggak butuh terobosan-terobosan yang baru, memang cuma jalanin aja gitu. Bener. Setuju. Nah, tapi gue pertanyaan, gimana caranya? Oke, ini kan tadi kita udah bahas dari sisi kalau lu punya atasan yang micromanage, tapi gimana kalau listener yang di sini ternyata mereka adalah pelaku micromanage dan ngedenger ini kayak OMG, gue harus berubah nih cuy. Dan apa sih yang bisa kita lakukan dulu nih menurut lo? Okay. Kalau ternyata lu tertampar ya sama podcast sama obrolan kita ini, gila ternyata gue micromanage ya. Okay, well, it's a good thing actually. Congratulations, you already realizing, kalian sadar kalau kalian micromanage gitu. Well, balik lagi yang kita bilang, micromanage tidak selalu jelek, tapi kita harus lihat juga sama job desk-nya kalian gitu. Job desk-nya kalian beneran butuh micromanage atau enggak? Tadi kan udah sadar, oke, berarti gue tipikal yang micromanage. Nah, kalau memang job desk kalian membutuhkan micromanage, well, it will be no problem at all, ya nggak sih? Maksudnya ya nggak masalah, jalanin aja gitu. Tapi kalau misalnya ternyata enggak dan job desk lu orang butuhnya micromanage, well, kalian harus belajar untuk tadi cari tahu dulu alasannya apa sih, kenapa kalian, apakah memang karena karakter kalian, apakah karena insecure atau karena habit. Begitu kalian tahu alasannya apa, atau mungkin di luar dari 3 hal itu ya, mungkin ada yang lain, kalian tahu alasannya, baru kalian bisa tahu nih obatnya apa. Kayak yang tadi gue bilang di awal, kalau kita ke dokter ya kan, kita nggak mungkin kasih panadol, semua sakitnya apa panadol gitu, nggak mungkin. Kita cari tahu dulu tuh sakit kepala tuh kenapa, apakah karena stres, apakah kurang minum atau apa. Ketika lu udah tahu penyebabnya, maka bisa dicari obatnya, ya nggak sih? Kalau misalnya lu stres ya berarti kita akan saranin lu untuk depresi atau apapun. Kalau misalnya lu sakit kepala karena kurang minum air, ya kita akan saranin lu minum air aja. Nah, balik lagi, ini kalau lu micromanage dan merasa terganggu, alasannya apa dulu sih? Kalau menurutku itu yang paling penting, lu harus introspeksi diri. Gimana caranya? Kalau lu bisa introspeksi diri, lu tanya deh teman-teman sekitar lu, gimana sih? Maksudnya gue tuh kenapa sih kayak gini, ajak ngobrol aja orang-orang yang bisa lu percaya. Kalau menurut lu gimana, Sel? Kalau menurut ya itu gue setuju sih, maksudnya tetap lu harus temuin alasannya kenapa lu lakuin itu. Nah tapi kalau misalkan gue sambil gue mau cari tahu, gue tetap mau juga ada hal praktis yang gue juga mau pelan-pelan berubah. Salah satu hal yang menurut gue bisa lu coba adalah belajar delegasi. Jadi kan misalkan gini, tadi kita udah bilang ya, ciri-ciri atasan micromanage, dia akan punya leader yang dikte, sama persis kayak kita, copy paste, dan juga susah berinovasi, susah ngambil keputusan. Nah, ketika lu mau delegasi,
Misalnya lu coba lihat job desk mana di lu yang kayaknya itu praktis, terlalu simple, mungkin bisa dikerjain sama tim lu, dan lu tanya ke mereka kayak, aku mau handover kerjaan ini, mau percayain kerjaan ini ke kamu gitu kan, kayak ya jadi kayak kita harus bilang dulu, nggak hanya sekedar lempar kerjaan ya, delegasi gitu ya. Tapi kalau kamu kesulitan, misalkan lu pasti masih ada insecure dong yang namanya micromanage. Kalau lu ada kesulitan, lu tanya ya, jangan sungkan nanya, jangan ragu-ragu nanya. Nah itu belajar delegasi. Dan di situ kayak lu bisa lihat gitu, kayak mereka dia bisa kerjain gak sih job desk-nya. Lu pantau tapi dari jauh gitu. Bukannya lu lepas tangan, karena pasti susah, tapi juga berarti lu tanyain tiap hari gitu, tapi lu supervisi dari jauh. Nah, belajar delegasi kecil-kecil itulah yang menurut gue bisa membantu kita lepas dari micromanage yang berlebihan. I see. Ya, jadi delegasi itu juga apa ya, bisa mengobati micromanage yang toksik ya, kita bilangnya. Micromanage nggak selalu jelek, tapi ada micromanage yang toksik dari tadi kita ngomongnya. Benar. Seru ya coy. Seru. Ternyata ngomongin satu topik ini aja bisa panjang ya. Dari tadi mungkin kita udah macam-macam nih yang ngebahasnya. Mungkin boleh di-summary-in kali, Sel. Kira-kira kita udah ngomongin apa aja ya dari tadi? Ya, sebenarnya. Pokoknya dari tadi kita udah ngomongin tentang micromanage, di mana micromanage itu nggak selalu buruk. Ada micromanage yang baik ketika ada porsinya. Tapi ketika micromanage berlebihan terus jadi toxic, ingat bahayanya adalah kita bisa bikin tim kita ngerasa nggak dipercaya, kita bisa bikin tim kita ngerasa nggak bertumbuh, nggak ada inovasi, dan itu semua alasannya sebenarnya apa? Karena kita ngerasa insecure, karena kita punya habit yang belum kita jadi move on, karena entah karakter bawaan kita yang nggak berubah, trust issue-nya kita, dan itu merugikan orang lain dan juga diri sendiri, karena kita bisa overload, kita bisa overwhelm sama setiap kerjaan yang kita miliki. Nah, gimana caranya buat kita nggak micromanage? Ya tadi, kita sadarin, kita kenalin, kita ketemu alasannya kita apa, ketakutannya kita apa, dan kita mulailah belajar delegasi ke tim kerja kita supaya kita nggak micromanage. Semoga obrolan 20 menit lebih kita berfaedah dan memberi secercah pencerahan ya di hari ini, bunda-bunda dan para budak korporat. Iya, mungkin kalau teman-teman budak korporat di sini yang ngerasa kayaknya ini perlu deh untuk didengerin sama teman gue yang terkekang atau terjebak dalam hubungan micromanage toxic ini, ya, jadi bukan toxic relationship aja, micromanage juga ada toxicnya. Mungkin boleh di-share podcast ini supaya mungkin mereka ngerasa lebih lega, atau mungkin bahkan bisa dapat pencerahan atau tahu what next, apa yang harus dilakukan. Ya. Yes, betul. Kalau kalian mau ngobrol-ngobrol sama kita lagi, mau seru-seru ngobrolin tentang leadership, tentang apapun berhubungan dengan corporate, kalian bisa cek, kita sering bikin konten di Instagram kantor kita di @powercharacter, atau mungkin bisa ngobrol di Instagram kita ya, @sheila_ardelia sama @tiffany_eugene. Yes, nanti linknya kita taruh di description ya, bisa langsung diklik aja di situ. Yes. That's it for the first episode of obrolan budak korporat. Terima kasih udah stay tune selama 20-25 menit kurang lebih ya, ngobrol-ngobrol seru abis. See you in the next episode. Bye. See you. Bye.